Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian, dimanapun berada. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi tentang pola-pola hereditas. Pola itu artinya model hereditas, sifat-sifat yang diturunkan dari induk kepada anakannya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Oke. Apa saja yang kita pelajari dari pewarisan-pewarisan sifat ini tentang pola-pola hereditas? Yang pertama yaitu tentang determinasi seks. Kemudian yang kedua yaitu pautan gen. Kemudian pindah silang. Kemudian gagal berbisa. Pautan seks. Dan yang terakhir tentang gen letal. Oke, baik kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu tentang determinasi seks. Mungkin baru kenal ya. Jadi jangan merasa canggung atau apa. Jadi seks itu artinya adalah jenis kelamin ya, jangan punya konotasi yang lain ya. Jadi determinasi seks yaitu merupakan proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin yang diwariskan secara bebas oleh gamet parental. Gamet itu adalah sel kelamin, parental adalah induk kepada keturunannya melalui proses meiosis. Nah, itu sudah pernah dibahas ya di kelas 11 pernah dibahas tentang macam-macam belahan, dan juga di kelas 12 juga sudah dibahas ya. Berdasarkan susunan kromosom kelaminnya, tipe penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup dibedakan menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe XY. Nah, ini pada manusia ya. Tipe XY pada manusia dan lalat. Jadi kalau laki-laki atau jantan adalah XY, kalau betina atau perempuan adalah XX. Nah, ini sama juga dengan pada lalat. Ini kalau tidak salah mata merah ini Drosophila melanogaster kalau salah ya. Jadi yang jantan XY, yang betina XX. Sementara yang kedua yaitu ada tipe XO. Omit ya, kosong. Yaitu pada serangga belalang. Jadi jantannya adalah XO. Jadi XO itu jantan, sementara yang XX itu adalah betina. Jadi XX-nya sama dengan manusia, cuma X-nya yang berbeda. Kemudian ada tipe ZW, ya, yaitu pada kupu-kupu. Ada ZZ berarti jantan, kalau ZW berarti betina. Ini berarti kayaknya kebalikannya ya. Jadi kalau ini sama, kalau homozigot malah jantan, heterozigot malah betina. Dan yang unik, nah ini ada namanya tipe haplodiplo. Ini biasanya pada kelompoknya Hymenoptera ya, itu serangga yang bersayap membran ya, himen ini selaput tipis. Ini biasanya pada lebah dan kelompoknya lebah madu sama apa namanya rayap. Nah, ovum dan haploid. Pada saat dibuahi dengan sperma juga haploid, maka akan menghasilkan zigot diploid. Nah, ini kan sebenarnya ya umum gitu, tapi untuk rayap dan lebah pada saat diploid seperti ini, maka itu akan menghasilkan anak berkelamin betina yang sebagai ratu, 2N ya, ratu. Sementara jika ovum saja tanpa dibuahi, yang disebut dengan peristiwanya disebut dengan parthenogenesis, jadi ada ovum yang tidak dibuahi, tapi bisa menjadi individu baru. Nah, ini jadi jantan. Nah, ini unik. Nah, jadi inilah berbagai macam determinasi seks atau penentuan kromosom seks pada makhluk hidup. Dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya yang belum kita pelajari di sini ya, ini hanya beberapa saja. Paham ya? Jadi ada tipe XY, XX, ada tipe XO, XX, ada ZZ, ZW, dan ada namanya yang unik dari haplodiplo. Sehingga jangan heran di serangga, lebah, dan rayap ini itu ada kasta-kasta sepertinya begitu ya. Jadi ada ratu, ada pekerja, ada prajurit, dan semacam itu. Ini Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa
Maha kuasanya Allah. Kita bisa belajar dari ciptaan-ciptaannya ini. Oke, ini yang pertama, determinasi seks. Kemudian yang kedua, yaitu namanya pautan gen. Pautan, terpaut, atau lengket gitu ya. Jadi, pautan merupakan salah satu penyebab penyimpangan semu terhadap hukum Mendel. Jadi, kalau kita belajar sebelumnya tentang hukum-hukum Mendel, itu dari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 itu, setiap kali ada persilangan, itu selalu menunjukkan keteraturan angka-angka tertentu. Misalnya, 1:2:1 misalnya, atau 3:1, atau 9331. Tetapi di kasus tertentu seperti pada contoh sebelah ini ya. Nah ini, di sini kita jelaskan. Jadi pautan gen terjadi akibat gen-gen yang terletak pada lokus. Lokus itu wadai atau tempatnya dari gen yang berdekatan dalam kromosom yang sama dan saat proses pembentukan gamet saling berkait atau berikatan. Nah, terpaut gitu ya, nempel, nggak mau berpisah. Nah, ini nempel. Misalnya ini ada kasus, ada serangga sayap panjang, abdomen atau badannya lebar, disilangkan dengan sayap pendek, abdomen sempit. Berarti kan ada dua sifat beda. Gitu. Kalau dua sifat beda itu biasanya menghasilkan, seperti ini, saya di gambar kotak ini ya, menghasilkan perbandingan 9331. Tapi ini kok aneh? Menghasilkan 3:1. Hal ini terjadi karena adanya pautan gen. Jadi ada gen yang tidak mau berpisah. Padahal di hukum Mendel kan ada namanya berpisah secara bebas. Dia tidak mau berpisah secara bebas. Nah, ini namanya pautan gen. Sehingga ini menimbulkan bola-bola atau penyimpangan hukum Mendel. Gitu ya. Oke. Yang ketiga yaitu pindah silang. Pindah silang, saling pindah ya. Nah, ini kamu lihat ada animasinya, ini ada dua kromosom yang berdekatan. Lah ini bisa bertukar nih ya. Jadi segmen dari kromosom atau potongan-potongan ini gen atau DNA-nya bisa. Nah ini saya saling bertukar. Jadi pindah silang merupakan pemisahan dan pertukaran bagian kromatid dari sepanjang lengannya kromosom, dia namanya kromatid, dari sepanjang kromosom homolog. Jadi ternyata kromosom itu berpasang-pasangan. Nah, ini mungkin dulu pernah kita bahas juga di sebelumnya ya. Jadi Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan diantaranya kromosomnya pun berpasang-pasangan. Pindah silang ini mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet, yaitu 2 macam gamet yang sifatnya sama dengan induk, disebut dengan tipe parental, dan 2 macam gamet yang merupakan hasil pindah silang, namanya rekombinan. Jadi ada kombinasi baru. Besarnya nilai pindah silang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini ada rumusnya, tapi kita bahas langsung aja ke contoh soal. Misalnya ada hasil persilangan antara mangga besar manis, jadi 2 sifat beda ya. Ukurannya besar, rasanya manis. Nah, ini heterozigot kedua-duanya. Dengan mangga kecil, asam. Ini homozigot tadi ya. Memperoleh hasil sebagai berikut. Jadi, induknya adalah besar manis dan kecil masam. Gitu ya, kecil masam. Berarti kan sifatnya 2 macam kan? Induknya itu besar manis, kecil masam. Ternyata memperoleh ada besar asam 150, besar manis 750, kecil manis 100, kecil asam 500. Nah, ini disuruh menentukan berapa nilai pindah silangnya. Oke, nah ini ada rumusnya, dan kemudian nanti kita bahas langsung ke hasilnya. Jadi nilai pindah silang, rumusnya adalah jumlah rekombinasi atau RK. Rekombinasi berarti kombinasi baru yang beda dengan induknya, dibagi dengan jumlah rekombinasi ditambah dengan jumlah kombinasi parental kali 100%. Nah, mana yang termasuk rekombinan RK ya? Oke. Jadi yang termasuk rekombinasi atau rekombinasi adalah yang ini 150 dan 100.
Mohon maaf. Ini ya. Jadi induknya tadi kan besar manis, kecil asam. Nah, ternyata muncul besar asam. Jadi ini kombinasi ya. Besar asam. Tadi 150 sama kecil manis. Tadi kan kecil asam. Nah, ini ada terbentuk yang beda dengan induknya. Nah, ini yang disebut dengan rekombinan. 150 tambah 100 dibagi dengan jumlah, berarti ini kayaknya jumlah semuanya gitu ya. Jadi jumlah dari 150 ditambah 100 ditambah 750 tambah 5, jumlah semuanya ini ya. Set. Oke, setelah itu kita lakukan operasi hitung. 150 dibagi dengan 1500 kali 100%, ketemunya 16,67. Oke, nanti kita bareng-bareng ya belajar di selanjutnya. Ini pindah silang ya, ini yang menyebabkan variasi-variasi pada keturunan. Dan mungkin ada jenis-jenis yang lain yang lebih unik gitu ya. Ini ada bapak, ada ibu, anaknya kok agak beda kombinasinya ya. Oke, inilah peristiwa pindah silang. Oke, berikutnya yaitu namanya gagal berpisah. Gagal move on. Nah, tidak hanya pada kehidupan remaja ini ya, di pola-pola hereditas ini namanya gagal berpisah, gagal melupakan. Gagal berpisah mengakibatkan sel-sel anak kelebihan atau kekurangan kromosom yang disebut dengan sel aneuploid. Mungkin nanti kita bahas lebih jauh di mutasi kalau nggak salah ya. Gagal berpisah juga dapat terjadi pada kromosom kelamin atau gonosom dan kromosom tubuh autosom. Nah, kita ingat kembali ke pelajaran sebelumnya yaitu tentang pembelahan sel. Jadi di pembelahan sel tepatnya yaitu pada fase apa ini? Ada metafase ya, melihat ini. Jadi ada kromosom berjejer di bidang pembelahan. Kan setelah itu menuju ke anafase. Nah, saya sering mengibaratkan anafase itu seolah rebutan, ini milik ana, ini milik ana gitu ya. Tum-tuman diseret ke sudut yang berlawanan. Tetapi ada pada saat diseret itu dia nggak mau berpisah. Jadi nggak mau berpisah ke masing-masing sudut. Ada yang ngikut ke sudut tertentu. Karena ternyata di pasangannya tidak terbentuk namanya benang-benang spindle yang memegangi sentromer itu ya, sehingga dia akan ikut ke salah satu sudut, sehingga menimbulkan ada kromosom yang kelebihan, ada kromosom yang kekurangan. Misalnya kalau pada kromosom seks, kalau normal itu kan laki-laki kan XY. Nah, pada saat gagal berpisah kan, pada saat berpisah itu kan sudah jadi X dan Y toh. Tapi karena gagal, nah itu bisa menjadi XY plus 0 atau kosong. Demikian juga pada perempuan misalnya ada XX pada saat pembelahan kan harusnya X sama X berpisah. Tapi karena tidak berhasil berpisah maka menjadi XX dan 0. Nah, ini pada saat nanti terjadi fertilisasi, nah, maka akan menghasilkan kromosom-kromosom yang akan kelebihan salah satu dan ada yang satu yang lain ada yang kekurangan. Nah, kita bahas lebih mendalam nanti atau mungkin nanti kita diskusikan pada saat di live di Google Meet. Oke, paham kan? Oke, kalau nggak paham nanti kita diskusikan. Berikutnya itu tentang pautan seks atau rangkai kelamin. Jadi peristiwa terdapatnya gen dalam kromosom kelamin. Jadi ada sifat-sifat tertentu itu yang nempel dan tidak mau berpisah pada kromosom seks. Ya, di sini dicontohkan pada Drosophila melanogaster. Ini adalah lalat buah ya, kecil-kecil itu ya. Pada kucing, pada manusia juga ada. Nah, pada manusia saja. Manusia biasanya itu pada penyakit-penyakit namanya hemofilia, kemudian penyakit color blind atau buta warna semacam itu ya. Kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, nih. Misalnya ini dicontohkan pada kucing ya. Jadi ada kucing berwarna kuning, ada kucing berwarna hitam. Gametnya misalnya yang kuning XB kecil,
yang hitam X, B besar, dan Y, nah, akan dihasilkan R1 jantan kaliko betina kuning. Nah, jantannya selalu kaliko dan betinanya selalu kuning. Kenapa? Karena ini nempel gitu ya. Jadi ada warna yang nempel pada kelamin. Jadi ini ada X ini ditempeli, bisa B kecil, bisa B besar, sementara Y-nya tidak ada. Ya, oke, nanti kita hitung-hitungan. Sementara ini aja dulu ya, biar gak bingung. Jadi ada sifat yang nempel di, jadi sifat yang bukan kekelaminan maksudnya ya, itu nempel pada kromosom seks. Jadi ini singkatnya cerita ini kita sebetulnya membahas sesuatu yang nggak kelihatan ya. Jadi anak sekalian, bahwa sifat-sifat yang nampak pada tubuh kita itu dikendalikan oleh sifat yang tidak nampak. Lah ini yang sedang kita pelajari. Jadi sebetulnya kita sedang belajar tentang ilmu gaib ini. Ilmu-ilmu yang tidak bisa dilihat ini. Karena nggak bisa dilihat oleh para ahli, dilambangkan pakai lambang-lambang seperti ini, gitu ya. Nah, kaliko ini belang-belang ya, belang 3. Kenapa nih belang 3 kok mesti jantan betina malah? Oh, ini malah yang saya tahu malah belang 3 itu jantan ya, betina ya. Oke, nanti kita bahas. Jadi yang sering saya jumpai begitu, berambut belang 3 selalu betina. Loh iya ya, betul ya, kaliko betina ya, betina. Namun pernah dijumpai kucing kaliko yang berkelamin jantan, sehingga susunan kromosom kelaminnya XXY. Aduh, mana terpaut ini ya. Non-Jingsen tadi ya, yang gagal berpisah tadi kalau ini ya. Ini kok jantannya gagal berpisah ya. Harusnya pautan seks ini. Hanya kurang pas ini ya. Oh, yang ini gagal berpisah ya. Mohon maaf. Rangkai kelamin. Berarti ini dipadu antara rangkai kelamin dan gagal berpisah ini kayaknya ya. Oke, ini. Ini gak mau berpisah antara X dan Y-nya. Nah, sehingga membentuk begini. Nah, inilah keunikan ya. Unik-unik gitu ya. Kita dibuat terkaget-kaget. Kok bisa ya? Padahal kalau menurut hukum Mendel itu semuanya dengan rasio-rasio yang benar-benar sangat matematis. Nah, ini. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa hidup ini tidak selalu matematis. Katanya Pak Dian, wah ini harus matematis, sebetulnya ada yang tidak matematis, berarti biologis ya. Oke, selanjutnya yaitu gen letal. Letal adalah gen yang mengakibatkan kematian jika dalam keadaan homozigot. Jadi jangan heran ada hewan tertentu atau mungkin pada manusia ya, ada lahir udah meninggal. Nah, jangan-jangan kena gen letal ini ya. Jadi gen letal dibedakan aja gen letal dominan, artinya pada saat ada gen dominan bisa dilambangkan dengan huruf besar ya, dapat mengakibatkan kematian individu apabila memiliki, tapi laki-laki dalam keadaan homozigot dominan. Namun apabila memiliki gen heterozigot hanya mengalami kelainan. Ini yang dominan nantinya ya. Jadi dia baru mengalami kematian jika dalam keadaan dominan homozigot. Tapi ada sebaliknya, yaitu ada yang mengalami letal atau mati itu jika dalam keadaan homozigot resesif. Ini yang paling banyak ya. Yang paling banyak di sini dicontohkan yaitu pada jagung. Jadi jagung ini kan tumbuhan hijau kan. Nah, ada yang menghasilkan daunnya putih atau albino pada peristiwa resesif ini, gen letal resesif. Sebetulnya logikanya ya jelas toh, tumbuhan kan butuh klorofil untuk fotosintesis. Jadi manakala tidak terbentuk klorofil, maka dia bakal mati nanti. Mungkin bisa hidup pertamanya. Dulu pada saat saya masih di desa, sering ketemu itu ya, tapi ya nggak banyak ya. Jadi misalnya saya punya satu tegalan gitu ya, saya nanam
jagung itu nanti ada 1 atau 2 yang tumbuhnya itu tiba-tiba warna daunnya itu putih semuanya. Dari satu tegalan mungkin ada 1 atau 2. Ya dia bakal mati kalau nggak bisa. Nah ini salah satu penyelamatan albino. Tapi kalau pada hewan-hewan piaraan, nah, itu justru banyak dicari nih albino ini ya. Iya, albino banyak dicari, katanya unik. Oke, demikian tadi berbagai pola-pola hereditas pautan yang sudah kita pelajari. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada determinasi seks, yaitu tentang penentuan jenis kelamin. Ada pautan gen yang saling berpaut, tidak mau berpisah. Pindah silang, justru ini pengen pisah saja kalau pindah silang ya. Gagal berpisah, gak mau berpisah, gak sama on. Kemudian pautan seks, ada gen-gen tertentu yang nempel di seks. Kemudian gen letal, gen yang menyebabkan individunya mengalami kematian. Sadis ya? Bukan, ini sebetulnya adalah upaya penyelamatan. Jadi ada gen-gen yang tidak bagus, malah mati ya, ditolong oleh. Oke, demikian tentang pola-pola sifat ada pautan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika masih bingung, silakan baca modul yang saya siapkan. Jika juga masih bingung, mari kita diskusi nanti secara live. Siapkan kuota, siapkan wifi. Terima kasih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.